Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Gloria William dengan NIM 213304010141. Saya jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia Medan. Dengan ini akan menyampaikan materi dengan judul Sistem Akuntansi Biaya pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen saya, Bapak Dr. Hotuah Samosir. 1. Pendahuluan. Sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur erat hubungannya dengan sistem pengawasan produksi, karena sebagian besar kegiatan perusahaan manufaktur berada di dalam fungsi produksi. 2. Sistem pengawasan produksi. Dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi adalah yang pertama, surat order produksi. Dokumen ini merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk. Kedua, daftar kebutuhan bahan. Dokumen ini merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Ketiga, daftar kegiatan produksi. Dokumen ini merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Keempat, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang dicantum dalam surat order produksi. Yang kelima, bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. 6. Kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat jam kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Dan yang ketujuh, laporan produk selesai. Dibuat oleh fungsi produksi untuk memberitahukan selesainya produksi pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi gudang dan fungsi penjualan, fungsi akuntansi, fungsi persediaan, dan fungsi akuntansi biaya. Fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi adalah fungsi penjualan. Fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Fungsi produksi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya yang terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. 3. Fungsi perencanaan dan pengawasan. Merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi untuk merencanakan dan mengawali kegiatan produksi. Fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan bahan yang lain yang digunakan. Fungsi akuntansi biaya. Bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi adalah yang pertama, prosedur order produksi. Dikeluarkan untuk mengkoordinasikan pengolahan bahan baku menjadi bahan produk jadi. Kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. Ketiga, prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Pelaksanaan kegiatan dalam daftar kegiatan produksi memerlukan prosedur pencatatan jam kerja langsung yang dikonsumsi dalam pengolahan order produksi yang bersangkutan. Dan yang keempat, prosedur produk selesai. Order produksi yang telah selesai dikerjakan perlu diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. 4. Dokumen yang digunakan.
Dokumen yang digunakan dari sistem penerimaan kas penjualan tunai adalah yang pertama, faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam sebagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Kedua, pita register kas atau Cash Register Tape. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register. Pita register ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Yang ketiga, Credit Card Sales Slip. Dokumen ini dicetak oleh Credit Card Center Bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan atau disebut merchant yang menjadi anggota kartu kredit. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. Yang keempat, Bill of Lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengirim yang penjualannya COD, yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Yang kelima, faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Yang keenam, bukti setor bank. Dibuat oleh fungsi kasa sebagai penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank. Bersamaan dengan penyetoran dari piutang ke bank, 2 lembar tebusannya diminta kembali bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber dan pencatatan transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. Dan yang ketujuh, rekapitulasi beban pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga produk yang dijual. 3. Informasi yang diperlukan oleh manajemen informasi. Pada umumnya diperlukan oleh manajemen dari penerimaan kas dan penjualan tunai adalah yang pertama, jumlah pendapatan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Keempat, nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu, namun pada umumnya informasi nama dan alat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Dan yang ketujuh, otorisasi pejabat yang berwenang. 3. Informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang digunakan oleh manajemen dari sistem akuntansi biaya adalah berikut ini. Yang pertama, order produksi yang belum selesai. Kedua, order produksi yang telah selesai. Ketiga, harga produk jadi. Keempat, harga produk yang masih dalam proses pada saat tertentu. Dan yang kelima, biaya menurut pusat biaya. 4. Dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya sebagian besar terdiri dari dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Dokumen tersebut ada 9, yaitu surat order produksi, daftar kebutuhan bahan, daftar kegiatan produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti pengembalian barang gudang, kartu jam kerja, laporan produk selesai, bukti memorial, bukti kas keluar. 5. Catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya ada 5,
yaitu yang pertama, jurnal pemakaian bahan baku. Merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Kedua, jurnal umum. Digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, dan terpakainya uang muka biaya. Yang ketiga, register bukti kas keluar. Digunakan untuk mencatat BOP, beban administrasi umum, dan beban pemasaran. Keempat, kartu harga pokok produksi. Dan yang kelima, kartu biaya. Buku pembantu yang merinci beban overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. 6. Fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya ada 5. Fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi biaya. 7. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur adalah prosedur order produksi, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, prosedur pengembalian barang gudang, prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan pemasaran. 8. Unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi biaya dirancang dengan merinci 3 unsur pokok sistem pengendalian intern, yaitu organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat. Organisasi. Fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Surat order produksi diotorisasi kepada kepala fungsi produksi. Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Bukti kas keluar diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi keuangan. Daftar kebutuhan bahan dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Kartu jam kerja diotorisasi oleh fungsi kepala produksi yang bersangkutan. Praktik yang sehat. Surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, bukti memorial bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Secara periodik, dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan rekening kontrol biaya dalam buku besar. Secara periodik, dilakukan penghitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan ke kartu persediaan. 9. Rangkuman. Dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi adalah surat order produksi, daftar kebutuhan bahan, daftar kegiatan produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti pengembalian barang gudang, kartu jam kerja, dan laporan produk selesai. Fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi adalah fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi biaya. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi adalah prosedur order produksi, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung, dan prosedur produk selesai. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya adalah jurnal pemakaian bahan baku, jurnal umum, register bukti kas keluar, kartu harga pokok produk, dan kartu biaya. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya adalah fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi perencanaan, dan pengawasan produksi.
fungsi gudang, dan juga fungsi akuntansi biaya. Demikian materi ini saya sampaikan. Tunggu video berikutnya di pertemuan yang ke-13 dengan video yang berjudul Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas. Terima kasih dan sampai jumpa.